Oke, kali ini kita bakal bahas gimana caranya nentuin tujuan investasi yang jelas. Soalnya nih, dengan punya peta finansial yang benar, perjalanan investasi kamu itu bakal jauh lebih terarah dan yang pasti hasilnya bisa lebih maksimal. Yuk kita mulai. Pernah gak sih kamu udah semangat banget mau investasi, uangnya udah ada, tapi malah bingung sendiri. Tujuan gue apa ya? Ini tuh ibaratnya kamu udah di dalam mobil, mesinnya udah nyala, siap berangkat, tapi nggak tahu mau kemana. Ujung-ujungnya cuma muter-muter nggak jelas, terus malah balik lagi ke rumah buat rebahan. Nah, investasi tanpa tujuan itu ya persis kayak nyetir tanpa Google Maps. Begitu pasar lagi anjlok, kamu langsung panik, bingung mau ngapain. Beda banget kalau kamu punya tujuan yang jelas. Kamu itu punya arah. Jadi mau pasar naik turun kayak roller coaster, kamu bisa tetap tenang karena kamu fokus sama tujuan akhir perjalananmu. Makanya, penting banget punya tujuan investasi. Anggap aja ini peta finansial kamu. Ini bukan cuma sekedar mimpi loh, tapi fondasi yang kuat banget buat nuntun setiap keputusan investasi yang bakal kamu ambil nanti. Kalau tujuannya jelas, arah investasi kamu jadi pasti. Kamu jadi tahu strategi mana yang pas, berapa lama waktunya, dan berapa dana yang harus disiapin. Ini juga jadi pegangan emosional loh. Jadi pas pasar lagi gonjang-ganjing, kamu nggak gampang panik jual rugi. Sebuah keputusan yang sering banget disesali. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya deh. Tanpa tujuan yang jelas, semua semangat dan modal yang udah kamu siapin bisa jadi sia-sia. Kamu nggak bakal sampai kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana sih cara ngerancang rute investasi yang efektif? Kuncinya satu, cocokin jangka waktu sama strategi yang tepat. Langkah paling pertama dan paling penting, coba deh jujur sama diri sendiri. Uang ini sebetulnya buat apa? Apa buat beli gadget baru tahun depan? Buat dana pensiun puluhan tahun lagi? Atau buat mencapai kebebasan finansial? Jawaban kamu di sini bakal nentuin semua arah investasimu. Di slide ini, kamu bisa lihat contekan praktisnya. Kalau tujuan kamu jangka pendek, misalnya buat nikah kurang dari setahun lagi, pilih instrumen yang stabil, kayak deposito. Buat jangka menengah, mungkin buat beli mobil dalam 1-5 tahun, reksadana bisa jadi pilihan oke. Nah, buat yang jangka panjang banget, kayak dana pensiun, saham itu pilihan yang sangat potensial buat pertumbuhan optimal. Tapi, ada tapinya nih. Saham itu emang bisa jadi mesin pertumbuhan uang yang hebat. Tapi, jangan pernah milihnya asal-asalan ya. Kuncinya itu research dan pemahaman yang mendalam. Wajib. Oke, kamu udah punya tujuan, udah ada gambaran instrumennya. Eits, tunggu dulu. Sebelum beneran tancap gas, ada daftar periksa terakhir buat mastiin perjalanan investasi kamu sukses. Ada 4 poin penting banget yang perlu kamu cek. Pastiin tujuanmu realistis, kenali profil resikomu, pahami instrumennya, dan jangan lupa evaluasi secara berkala. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, realistis. Maksudnya, pastiin target investasimu itu sesuai sama kantong dan nggak mengorbankan kebutuhan pokok bulanan. Dan ini yang paling penting, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah investasi pakai uang utang. Kedua, kenali profil risikomu. Gampangnya gini, seberapa kuat mentalmu, lihat nilai investasimu naik turun. Ini bakal nentuin strategi dan kesiapan mental kamu pas pasar lagi bergejolak. Umumnya, ada 3 tipe investor. Ada si konservatif yang cari aman aja, ada si moderat yang seimbang antara resiko dan imbal hasil, dan ada juga si agresif yang berani ambil resiko tinggi buat ngejar keuntungan besar. Nah, kira-kira kamu yang mana? Ketiga, pahami instrumen yang kamu pilih. Kalau kamu mutusin buat investasi di saham, nggak ada ceritanya jadi investor pemalas. Kamu harus rajin mantau kinerja perusahaannya, minimal baca laporan keuangannya tiap 3 bulan sekali. Jadi, sebagai rangkuman, sebelum mulai, tanyain lagi ke diri sendiri 4 hal ini. Uang ini buat apa? Kapan targetnya? Strategi apa yang paling pas buatku? Dan yang terakhir, keuangan pribadiku udah cukup kuat belum ya? Intinya cuma satu, tujuan yang jelas itu adalah kompas investasimu. Inilah yang bakal bikin seluruh perjalanan finansial kamu jauh lebih tenang, lebih fokus, dan lebih terarah. Nah, sekarang kamu udah punya petanya. Tinggal tentuin tujuanmu sendiri. Jadi, apa nih tujuan investasimu?